dengan meledak 40 poin lagi Jalen Brunson. Ya. Gue tetap megang Spurs dengan ya. mungkin tidak harus ada satu pemain pun atau mungkin hanya satu pemain yang menyampai 30 poin, tapi tidak harus semuanya ada satu pun nyampe 30 poin pun mereka terbukti bisa 111 poin lawan Thunder. Yang jadi kunci adalah mereka juga berhasil menahan Thunder di bawah 110 poin, 109. Jadi untuk New York Knicks tugasnya berat lah. Gue udah anggap game tadi lawan Thunder tuh final benernya NBA Cup sih. Okay. Itu mungkin jadi game terbaik yang kita akan lihat di knockout round ini. Ya hari ini karena OKC sudah kalah. Tadi kan sebelumnya minggu lalu kita tidak mau bahas Lakers ya. Kan kita podcast Lakers sebenarnya. Jadi kan waktu yang gue bilang sama Iril di hari Jumat bahwa Paul sama Rico tidak jadi datang karena Lakers kalah. Kalau Lakers menang tadinya mau datang. Cuma Lakers kalah. Akhirnya yang tadinya kita podcast putar balik Lakers langsung jadi ke studio. Jadi podcast OKC untuk satu hari. Begitu gue podcast OKC-nya kalah. Balik lagi podcast Lakers. Ya ternyata tidak ada yang sempurna. Oh ya tapi ada pertanyaan buat lu nih Paul, sedikit aja Paul. Ternyata yang winning streak terbanyak kan 33 itu era 71-72 ya. Lakers. Berarti Lakers. Gue salah tuh, bener tuh. Soalnya gue nggak inget siapa yang 33 winning streak itu. Terus yang 27 winning streaknya Miami itu setelah kalah sama Dallas Maverick apa sebelum Paul? Setelah dong. Setelah kalah sama Dallas Maverick berarti ya? Iya. Yang Warriors ya tahun berapa? Pas ada KD atau? Yang Warriors yang pas ada KD 2017 ya kalau nggak salah. Iya berarti KD udah masuk ya? Iya. Iya oke itu. Ya itu yang udah ya. Kita klarifikasi ya. Kalau misalkan salah lagi informasinya dibenerin aja. Tapi ya gitu Paul, sebelumnya bahas soal Lakers kan. Gua pertanyaan gue soal By the way yang ini ada hal yang menarik dan gue denger ini dari podcast lain juga. Iya. Oke, pertama lo kemarin ngebahas apa aja? Karena gue baru muncul di timeline gue pas masuk ke studio. Oh iya, gue bahkan belum nonton yang lo sama Iril gitu. Ya bahasnya Thunder, ibaratnya bahas Thunder. Ya oke sih, gue bahas oke sih. Kalau tanya dong tentang tim terbaik. Obrolan kita, iya dong. Oh iya, gue tanya, maksudnya greatest team of all time siapa untuk lu? Karena kan lo kasih stipulasi persis yang kita bahas. Kan gue bilang kalau Rico jawabnya oke sih, karena dia bilang secara rekor udah nggak mungkin bisa dikalah, apalagi dia bisa back to back. Mau ada Michael Jordan, mau SGA ya tetap di atas kertas oke sih gitu. Kalau Paul beda, Paul kita tariknya bukan dari segi cuma menang kalahnya doang, tapi dari meaningfulnya real. Gue bilang kalau menurut Paul lebih meaningful Chicago Bulls karena dia setelah terrepeat vakum, balik lagi juara di musim kedua. Harusnya 5 kali musim ini semua tim sudah mempelajari Michael Jordan, tetap kalah juga. Bahkan di musim kelimanya dia dapat 7-2-10, peningkatannya tuh jelas gitu. Dan ada teori yang kita belum pernah bahas. Dan ada orang-orang yang percaya bahwa kalau Michael Jordan tidak pensiun, tapi ini juga tergantung ya, timnya kan udah berubah dari tripit pertama sampai tripit kedua. Horace Grant perannya diganti oleh Dennis Rodman gitu. Apakah 2 tahun itu mereka juga bisa juara? Itu juga jadi pertanyaan yang menarik. Karena kan saingan di East ya maksudnya saingan cukup berat lah ya untuk Bulls, tapi mereka tetap aja find a way. Siapapun lawannya di West. Jadi seandainya Jordan tidak pensiun karena konspirasi yang kita bahas, dia dipaksain untuk break dulu sama bapaknya. Bukan sama bapaknya, sama bapaknya NBA David Stern kan. Oh iya. Karena itu benar atau enggaknya. Seandainya dia tetap main, itu pertanyaan nggak akan pernah bisa dijawab. Apakah Bulls bisa mempertahankan 8 kejuaraan beruntun? Iya, kalau itu ya udah kita no question. Celtics pun sorry itu saya nggak bisa dibandingin karena ini. Ya dengan pemain the best player in history yang banyak orang ngerasa. Tapi jadi dia ngerasa apa? Oke sih. Ya enggak dikit kalau bokapnya Michael Jordan tuh yang waktu tragedi itu Paul yang katanya dikejar bandar judi kan vakum juga gara-gara itu kan. Yang alasan ke publiknya. Iya padahal kan mungkin aja ada debt collector ngejar-ngejar dia kan. Kita bahas tuh yang Last Dance itu yang episode kita pernah bahas tuh di Overtime Indonesia tuh Paul. Benar. Yang soal itu kan di stop juga gara-gara itu kan. Ya nah ini Iril tadi kenapa jawaban Iril ya? Ya maksudnya
Oke Mal, misalkan gue dari objektifnya dari apa nih? Tanpa bias ya. Ya tanpa bias dari mana? Kalau dari rekor ya udah pasti menang OKC karena kan 7-4-8. Apalagi kalau OKC back to back gitu ya. Tapi kalau dari meaningful, gue juga masih OKC katanya. Oke. Karena dia bilang kalau Paul gue masuk akal sih tahun kelima dapat 710 setelah tripit, setelah vakum, setelah banyak kejadian segala macam, Jordan tetap number one, itu patut diapresiasi, itu wajar banget gitu. Okay. Tapi ingat Mal, 7 tahun ke belakang itu nggak ada juara NBA, nggak ada dinasti nih, nggak ada legacy, nggak ada dinasti lah gitu. Juara NBA itu beda-beda. Nah kalau OKC bisa menghancurkan itu, maksudnya dia bisa juara back to back akhirnya mematahkan gitu. Tren itu. Mematahkan tren 7 juara berbeda dalam 7 tahun terakhir, ya secara meaningful ya OKC juga meaningful dong gitu. Okay. Apalagi zaman sekarang pemain-pemain tuh jauh lebih upgrade lah secara skill, poin jauh lebih banyak gitu. Bahkan sekarang tuh defense ratingnya OKC itu nomor 1 juga gitu. Okay. Nah jadi banyak pertimbangan, makanya gue tetap secara meaningful gue OKC bukan Chicago Bulls. Okay, ada DM sebelum gue masuk ke sini, kebetulan gue buka DM. Oh siap. Ada yang bahas. Podcast ditunggu dong sama Lord Kemal. Gue bilang ini gue lagi studi, gue sampai fotoin. Dia bahas satu, jadi ada itu yang dia pengen bahas tentang OKC juga. Tapi sebelumnya ada seseorang yang ngirim gue sesuatu nih, sorry ya, gue lagi nyari dulu. Okay. Basically ini ada interview dan backdropnya tuh NBA Cup. Yang di interview itu J-Dub. Gue yakin ini sebelum pertandingan lawan Spurs deh. Yeah. Gue lagi nyari-nyari, gue belum nemu nih. Tapi kalau gue nemu ntar gue kirim ya, biar lo bisa kasih, mungkin bisa kasih lihat cuplikannya. Basically intinya adalah dari yang gue ingat aja, dia ditanya sampai interviewernya. Gue mau nanya, tim lo versus tim ini siapa yang menang? Yang pertama dia tanya Warriors 2017, berarti yang kita bahas. 739. Terus dia bilang tim gue. Oke. Lawan Bulls 95 ya, maksudnya 95-96. Terus dia bilang, gue tetap pilih tim gue. Oke. Lawan Raptors 2019, dan mungkin lo mikir anomali kenapa dia tiba-tiba masukin Raptors ke situ, karena yang interviewnya ternyata dari Toronto, orang Kanada lah gitu. Terus dia bilang, tim gue. Ada satu stipulasi di sini, di mana gue harus mainkan video itu 2 kali untuk mendengar. Soalnya at the end, soalnya dia nanya, kenapa Raptors? Lu dari Kanada ya? Dia bilang, iya, something like that lah. Yeah. Tapi at the end, dia juga ngomong sesuatu yang agak kecil suaranya. Dia bilang, I'm always gonna say my team. Itu satu. Dan itu wajar. Kita baru bilang kan 450 plus pemain di NBA, semua merasa pemain paling jago di dunia. Yeah. Gak mungkin dong dia bilang, ya tim gue bakal kalah ke. Itu first of all, seandainya dia percaya itu pun gak mungkin dia ngomong itu secara publik lah. Yeah. Gak enak buat dia sendiri, buat teammates-nya. Jadi bukan disrespect ya ke Michael Jordan, mungkin dia dewa-dewain Jordan juga, tapi nggak mungkin dia jawab selainnya tim dia sendiri. Jadi itu pertanyaan yang agak ngejebak sih, nggak fair buat dia jawab. Tapi yang menarik, gue baca komennya, soalnya kan ini agak sejalur sama obrolan kita beberapa minggu ini. Gue selalu, dan ini gue sering nanya kalau ketemu orang di jalan ataupun teman-teman yang lagi siaran bareng, apa ngomongin basket, gue pasti nanya ini tiba-tiba, karena ini jadi menarik aja. Gue ibaratnya kayak lempar granat kayak Ja Morant, terus gue nutup telinga aja, gue pengen tahu apa yang terjadi. Gue cuma kasih pertanyaannya aja. Jadi gue baca komennya, ada yang bahas gini, lo mau ngalahin Bulls 96 sama 2017 Warriors, tapi lo ngalahin Indiana aja butuh 7 game. Dan itu Haliburton cedera di game 7. Itu bikin gue klik satu hal yang kita belum pernah pikirin. Perjalanan ke finalnya. Dan ini gue ngobrol sama Adrian nih kalau gak salah dari main basket. Kita membahas juga kayak mengenai, karena gue kasih pertanyaan ini juga. Oh iya. Dia nanya balik ke gue, lu hitung run di final, di playoffsnya juga gak perjalanannya? Gue bilang, enggak kan kita ngomongin regular season record terus mereka juara. Dia bilang, dan dia juga bahas poin menarik. Dia bilang, ya perjalanan di playoff juga penting dong. Nanti misalnya dia bilang kalau seandainya OKC nih bisa sweep 12-0 dan juara sweep setiap round, gue harus mempertimbangkan itu sih. Gue pikir-pikir butuh juga ya Jordan gitu kan ya, seandainya mereka tetap ada kekalahan gitu. Dan kalau ngomong kayak gitu berarti ada 2001 Lakers enter the chat dong, 12-1. Iya kan? Sekarang kadang-kadang lu masukin faktor lain lagi nih. Ibaratnya kalau ada persyaratan, lu masukin persyaratan itu lo tunggu dulu. Ada yang cuman kalah sama Allen Iverson di game 1 yang step over gamenya Ty Lue. Tapi selain itu 12 game
tanpa terkalahkan sih kalau di mata gue. Anjir. Ya kan? Jadi ini obrolan sangat menarik. Gue bukan nanya ini biar, dan gue suka karena obrolan ini tidak membuat orang bacot-bacot nggak penting. Ini justru bikin orang-orang keluarkan opini mereka masing-masing, tapi dengan tiba-tiba keluar lagi fakta yang gue belum kepikiran. Iya kan? Iya. Jadi dari setiap minggu tuh gue dapet hal yang baru dari pertanyaan dari sebulan yang lalu. Dan juga karena gue sering nanya ini sama orang saat lagi ngobrol. Jadi again back to Ariel's point, bener juga ya. Jadi kita lihat dulu deh perjalanan mereka di playoff sekarang. Seberapa sulit? Karena kalau mau ngomong kesulitan final, Dallas Mavericks perjalanan kita udah setuju ya, Dallas Mavericks perjalanan paling sulit untuk juara ya saat mereka melawan Heat. Jadi perjalanannya gimana dulu? Kalau di ronde 1 aja mereka udah kalahin Luka sama LeBron dan di sweep. Terus kedua mereka kalahin Wemby misalnya terus di sweep juga. Tunggu dulu nih ya. Oke, gue akan mempertimbangkan itu. Benar, karena itu valid. Oke, regular season record ya regular season record. Tapi game yang paling berarti adalah di playoff kan. Mereka mau kalah 10 games, 8 game kayak atau 12 game. Itu kan cuma beda selisih beberapa game yang kita cuma jadinya itu masa itu yang jadi patokan 7-2-10, 7-3-9 berarti 7-3-9 better. Tunggu dulu kan yang berarti di playoff. Kan itu yang bener ujiannya di situ kan. Lu bisa nggak kekalahin di dalam sebuah seri, bukan cuman ketemu lawan yang beda setiap malam atau mungkin ada back to back, tapi at the same time game yang akan ada artinya buat lo bisa lolos atau enggak terjadinya di playoff. Jadi sekarang gue mempertimbangkan lagi nih, metriknya udah berubah lagi nih. Berarti Iril sama Rico harus kita tanya lagi beda. Beda lagi. Jadi panjang nih, gak ada ujungnya. Tapi nggak apa-apa. Ini maksud gue ini serunya. Jadi gue dengan mempertimbangkan itu, sekarang gue akan. Nah ini kita bahas nih ya. Perjalanannya Michael Jordan di playoff selalu challenging. Tapi nggak apa-apa. Kayak obrolan kita sebelumnya, menang tanpa perlawanan itu menunjukkan lo jago. Tapi menang saat ketemu yang lawan yang menguji lo banget, buat gue di mata gue itu juga nggak bikin lo nggak kelihatan kurang jago sih. Bahkan gue bisa semakin melihat kemampuan lo. Wow, ketemu lawan kayak gini aja lo bisa menang gitu. Jadi menang sweep atau menang 7 games, lawan lo siapa dulu? Kalau lawan mereka di tahun lalu adalah underdog yang harusnya kalah anyway di Indiana Pacers. Underdog mereka di 4 ronde termasuk di final. Jadi banyak orang masih memuji Indiana bisa nge-push OKC ke game 7 kan. Itu kita udah setuju lah semua. Kita kaget lah semua bahwa kok Indiana bisa nge-push ke game 7. Selainnya mungkin fansnya Indiana. Jadi kalau mau membahas best team of all time-nya, ini obrolan gue rasa akan berjalan terus sampai akhir musim ini. Baru kita bisa ada yang lebih bisa take sides yang mananya. Karena kita harus lihat dulu lah. Tapi di situ ada pembahasan soal pemain tier 1 juga tuh sama Iril tuh nyambung juga. Maksudnya kalau kita balik ke Austin Reeves juga, Austin Reeves itu inconsistent. Balik ke Austin Reeves dari tadi bahas. Enggak, maksudnya di luar kan kita bahas. Okay. Enggak, kalau kita bahas soal Austin Reeves itu kan aja lu belokin balik ke Lakers. Kagak, ini pembahasannya masih ke playoff run juga. Okay. Tadi kan lu bilang tanpa Haliburton, tapi kan sebenarnya OKC juga menang 7 game series lawan Denver Nuggets kan. Yang dimana di situ ada MVP Nikola Jokic, dan Iril tuh bilang bahwa Nikola Jokic ini kayak Nikola Jokic atau LeBron misalkan, atau enggak LeBron di era prime ya, atau Kobe atau enggak Steph gitu. Mereka tuh udah pemain tier 1 lah yang dalam tanda kutip jarang off lah gitu. Selalu 30 plus ke atas pasti ada aja. Apalagi kayak kita ngomongin sekarang Nikola Jokic gak pernah ada off game lah gitu. LeBron zaman prime juga gak pernah, Kobe juga gitu. Kecuali ada masalah gitu ya. Tapi mereka gak punya off game, beda sama kayak Austin Reeves atau enggak kita ngomongin tier kayak Jalen Brown misalkan, ada aja offnya Jalen Brunson gitu. Nah SGA itu bisa mengalahkan Jokic pemain tier 1 gitu maksudnya. Yang dimana kalau kita ngomongin SGA musim ini konsisten banget soal poin gitu. Lo tunggu dulu. Sebelum lo masuk ke pertanyaannya. Setiap tim yang masuk playoff, yaitu kita nggak usah ngomongin play-in deh. Ngomongin 8 besar. Bukannya mereka setiap tim punya pemain tier 1? Yang konsisten tapi Paul. Yang konsisten dan selalu masuk MVP kandidat. Persyaratan gitu. Tier 1 tuh apa? Enggak ada All-Star, All-NBA. Iya, All-NBA, MVP level, MVP kandidat, All-NBA. Terus habis itu
ya selalu konsisten aja secara poin. Kayak Jokic kan selalu triple double gitu. Jarang banget ada off game yang dia misalkan let's say di bawah 20 poin misalkan gitu. Gue sedikit tambahin dulu kalau di sisi itu. Iya. Off game untuk setiap pemain gak bisa disamain. Iya, bisa dibahas itu, benar. Oke, jadi kalau gue pernah lihat Jokic off game, tapi masih tetap angkanya nyaris triple double dan Denver kalah. Iya. Tapi itu pun bukan dari gue, komentatornya pun wow, big numbers but an off night. Off night kenapa? Karena poin itu lo bisa cetak 30 poin tapi lo ambilnya 50 shots. Lo gak gitu efisien malam itu. Lo free throw juga 60%, tapi lo dapat 30 poin. Iya. Itu on or off game? Iya juga ya, anjing banyak banget pembahasan itu ya. Iya juga ya off game ya. Iya dong. Iya. Gue nggak lihat dari total point ya, tapi kan kita sekarang ada advanced metric dan gue nggak gitu jago untuk baca advanced metric. Tapi eye test gue bisa nonton satu game tanpa lihat mereka udah cetak berapa poin. Kita udah feeling dong ini orang lagi bagus atau enggak. Tiba-tiba gue lihat ini yang mengejutkan tentang seorang kayak Shai Gilgeous-Alexander. Dia diem-diem tuh bisa udah tiba-tiba udah pilih 3 poin, 25 poin. Wah, kok udah segini poinnya? Iya. Ya, berarti efisiensi dia sangat tinggi. Dimana kalau dia nembak-nembak terus-terusan, terus lo akan rasain kan kayak, wah ini lagi bau nih. Ya kan? Jadi ada pemain-pemain tuh yang efisiensinya bagus, jadi dia tidak harus melakukan banyak atau memegang bola terlalu lama untuk bisa menjadi efektif di lapangan. Makanya Jokic off game itu dia tetap bagus dan persentasenya tetap oke buat hitungan pemain lain. Tapi buat pemain dia mungkin ada penurunan. Jadi dari persentase mungkin menurun, dari plus minusnya saat dia di lapangan biasanya plusnya tinggi. Tanpa dia di lapangan biasanya menurun tuh rating offensive ratingnya. Tapi di game ini kebetulan plus minus dia lagi di minus gitu. Ngerti kan? Jadi ada banyak metrik untuk kita ngukur seorang lagi off atau enggak. Atau enggak. Bukan hanya dari berapa poin yang dia cetak. Tapi SGA mengalahkan pemain terbaik nomor 1-nya NBA. Maksudnya gitu. Di dalam sebuah playoff series. Iya, di playoff series. Makanya kan tadi kita bahas misalkan semua sweep nih. Tapi di sweep ini dia tidak mengalahkan pemain nomor 1-nya. Pemain nomor 1-nya dikalahin sama tim lain. Which is misalkan Steph dikalahin sama Houston Rockets. Dia mengalahkan Houston Rockets misalkan gitu ya hitungannya. Nah jadi battle apa ya bahasanya ya. Kadang-kadang kita soal ya off night itu mungkin pemain tier 1-nya tidak off. Tapi pemain lain yang poinnya turun semua. Kan biasa kayak gitu kan. Makanya kalau ada poin tambahan ketika lu 7 game series tapi di situ lu battle sama pemain nomor 1 terbaik di NBA hari itu, ya itu poin plus buat gue juga. Berarti lu mengalahkan misalkan let's say Kobe mengalahkan siapa? Kayak Dallas Mavericks lah kan kita udah berbahas. Dallas di setiap ronde dia ketemu pemain tier 1 terus kan. Nah ya maksud gue itu pembedanya kan dia 7 game series sih lawan Pacers tapi dia mengalahkan Denver Nuggets yang di mana di situ ada Jamal Murray yang lagi balik performnya, terus habis itu ada Nikola Jokic still pemain terbaik, bahkan obrolan masih Jokic yang harusnya MVP bukan SGA gitu kan, tapi dia berhasil mengalahkan 7 game series gitu dan menangnya di kandang Denver. Enggak deh di kandang OKC deh. Iya di kandang OKC. Kayaknya nggak ada argumen bahwa SGA harusnya nggak menang MVP kok. Rata-rata udah setuju bahwa dia udah setuju lah. Tapi memang itulah Jokic. Makanya gue pertimbangannya juga karena tadi kita ngomongin playoff run, jadinya gue masukin lagi poin bahwa lu mengalahkan. Setuju kalau dari lu mengalahkan pemain terbaik karena kita obrolan playoff run selalu kita kaitkan ke Dallas Mavericks. Itu yang makanya gue bilang agak nggak fair kayak untuk membandingkan era juga karena baik atau buruk ada tim yang perjalanannya lebih mudah terhadap kejuaraan mereka yang Boston Celtics deh, bukan gue jadi Celtics haters tapi bukan gue yang ngomong loh, banyak yang bilang saat mereka juara terakhir perjalanan mereka dan bukan salah mereka terima-terima aja ya apa kompetisi yang di depan muka mereka saat itu tapi kebetulan di setiap ronde ada bintang yang cedera. Ya itu kan bukan salah mereka, bukan mereka yang doa-doain ada yang cedera juga, tapi emang itu terjadi. Era LeBron juga. Jadi untuk era yang ini ya, lo kalau mau sampai ngupas sedalam itu ya susah, lo harus bandingin yang seharusnya terjadi. Kita cuma bisa bandingin apa yang terjadi lah
Jadi alasan itu terjadinya kenapa, atau mereka ternyata mereka nggak ketemu sama si ini karena udah tersingkir terlebih dahulu. Well, kalau LeBron seharusnya jago itu, Lakersnya harusnya nggak tersingkir lah sama tim Minnesota, gitulah intinya. Ya, jadi gue sih maunya terima-terima aja deh. Kalau tapi kan lu nggak ketemu Luka, ya salah Luka, nggak lolos. Ya kan? Ya benar. Udah, gitu gue anggapnya gitu aja. Karena tim juara tuh selalu ada excuse kayak ya ini si A cedera, lu juara ini. Nah maksud gue ketika lu bisa mengalahkan the best player in that team dan itu the best player di NBA, all NBA maksudnya di hari itu ya itu poin plus aja buat gue. Gue ingat kok gitu. waktu Raptors juara banyak yang bacotin gue bilang KD. Ya kan nggak ada KD, ada Clay cedera. Tapi sekarang nggak ada yang bahas lagi, nggak diungkit terus, maksudnya nggak dibahas terus-terusan lah. Maksudnya itu emang jadi titik poin yang terjadi. Kita semua ingat itu, termasuk gue. Tapi ya udah, win to win gitu. Iya, nggak ngaruh. Makanya ini sebelum kita bahas NBA Cup ada komen dari episode sebelumnya ya. Ini dari Tam Tommy 11, gue baca ini karena lumayan cukup panjang. Menurut saya lebih susah menjadi OKC kalau bisa mendapatkan rekor 748 dan juara back to back daripada Bulls 9596 7210. Kenapa? Karena di era modern sekarang akses teknologi dan fasilitas untuk mempelajari tim lebih lengkap dan gampang daripada era 90-an. Di era sekarang match yang baru dipertandingkan semalam sudah bisa ditonton siaran ulangnya dari awal hingga akhir dan cara aksesnya sangat gampang. Beda dengan era Bulls yang gimana untuk mengakses info dan tayangan ulang pertandingan mereka lebih terbatas dan tidak secepat sekarang. Dan juga atlet zaman sekarang banyak banget yang berbakat yang membuat level kompetitifnya itu jadi sangat tipis. Bandingkan timnas USA dulu bisa sangat dominan dibanding tim dari negara lain. Di zaman Jordan banding dengan USA sekarang sama negara lain itu skornya temponya sangat tipis, yang berarti level kompetitif dan pemain berbakat zaman sekarang itu lebih banyak saingannya dan membuat tim tersebut dituntut harus benar-benar kuat dan minim turnover dan momentum untuk bisa menang dan tidak bisa mengandalkan bakat beberapa pemain saja karena semua pemain NBA saat ini gapnya sudah sangat tipis dibandingin era 90-an. Itu titik. Dia. Gue selalu ngomong itu kan. Lu gimana mau bandingin era? Sekarang aja lo biasanya kan mereka ada sesi latihan, terus mereka ada sesi nonton latih, misalnya di depan lawan lo ada di seri ini ketemu tim ini, lo membedah play mereka. Itu mereka angle-nya aja ada berapa puluh angle yang lo bisa lihat. Bahkan selain itu statistik mereka bisa lihat tim ini running pick and roll berapa kali berhasil. Itu nggak perlu dihitung manual lagi sama video man-nya dulu. Eric Spoelstra dulu mungkin jadi video analis di Miami. Ini udah muncul. Kenapa gue tahu? Karena gue terima statistik itu semua setiap minggu dari NBA. Dari Prime. Sekarang gue tahu bahwa statistik ini tuh emang udah ada. Dan itu udah disajikan, tiap tim udah punya gitu statistik ini semua. Dan itu disediakan untuk NBA buat kita yang harus bertugas juga untuk game-gamenya NBA. Jadi kalau kita aja udah dapat statistik sedalam apalagi itu. Apalagi mereka gila banget sih. Jadi makanya gue setuju banget bahwa, jadi dia bilang apa? Justru lebih mudah sekarang. Enggak, ya lebih sulit sekarang karena level kompetitifnya lebih tipis kan. Bukan dia bilang lebih sulit. Lebih sulit karena makanya dia lebih milih OKC karena zaman dulu saingannya semua udah lebih ketat karena semuanya punya akses ini. Ya bahkan jangan kita nggak ngomongin USA aja deh, ngomongin pemain Eropa yang ada di NBA sekarang aja udah beda level, beda sama dulu jomplangnya Michael Jordan sama Gary Payton. Buak jauh. Baru Michael Jordan sama misalkan siapa pemain Eropa dulu jauh kan timpangnya gitu. Gitu-gitu. Jadi ya good point juga, maksudnya kalau zaman valid dulu ya valid. Itu juga yang membuktikan omongan Iril bahwa kenapa jadinya OKC karena 7 tahun ke belakang juaranya beda-beda. Berarti kan tapi level kan ada poin sebaliknya juga. Karena lu punya sini semua teknologi sama advance statistik, lu lebih mudah untuk lu bisa tahu gimana caranya untuk improve juga kan. Iya sebenarnya iya, jadi banyak kelemahan. Lu gelas lu setengah kosong atau setengah penuh. Tergantung lu mau lihatnya dari perspektif apa. Tadinya makanya gue nanya, dia bilang lebih susah. Justru gue kira karena itu alasan itu semua lebih mudah. Lebih harusnya Bulls yang untuk tim yang bisa gunakan itu dengan baik. Percuma lu dikasih peralatan yang paling canggih di dunia pun juga kalau lu nggak bisa gunain itu dengan baik, lu nggak punya coaching staff yang baik, lu nggak punya trainers yang baik, lu nggak punya nutrisionis yang baik, pelatih kepala dengan sistem yang cocok, dengan tools yang dia ada alias semua pemain yang ada di tim dia, ya percuma juga sih ini semua. Ya kan? Iya juga ya. Nggak ada, ini pembahasannya emang nggak ada sakleknya sih emang. Capek ya lama-lama. Iya. Tapi bagus, gue senang. Terima kasih yang udah kasih komen sedetail itu. Karena ini poin yang gue selalu bahas, tapi lebih ke kenapa kita tidak bisa membandingkan era. Iya. Jadi ada yang menarik kemarin, ada bukan argumen. Gue diskusi sama seseorang.
96 Bulls versus OKC lah. Itu yang paling populer untuk bahas. Siapa? Banyak walaupun Enggak. Ini teman gue doang. Terus dia bilang kita mainnya di tahun berapa? Ini menarik juga Mal. Kita ngikutin peraturan siapa dulu nih? Kita mainin di tahun 90-an, kelar si SGA. Babak belur sih dia pulangnya. Atau dia main era sekarang. Nah ini membuat hal yang menarik untuk gue balikin lagi. Karena dulu gak boleh ada zone defense juga. Jadi ada banyak peraturan, hand check. Jadi kita main di era mana dulu? Nah jadi akhirnya gue harus milih. Dan akhirnya gue milih gini. Gue bilang seandainya main di 90s agak gak fair buat OKC yang sekarang. So kenapa? Lebih memungkinkan untuk 96 Bulls adjust ke pertandingan sekarang dibandingkan suruh anak-anak OKC sekarang Chet Holmgren patah sih jadi dilipat-lipat sih sama si Rodman mungkin ya katakan sama Karl Malone aja emosi apalagi maksudnya gamenya terlalu fisikal gitu at that time mungkin untuk pemain di era sekarang harus adjust untuk main kayak gitu. Lebih gampang untuk pemain yang dari zaman dulu adjust ke game yang sekarang gak sih? Ya maksudnya gue rasa Scottie Pippen, Michael Jordan itu punya kemampuan, Dennis Rodman sangat pintar juga untuk bisa melakukan adjustment untuk oke, kita gak bisa main kayak gini. Dibandingkan mereka disuruh main di era 90s. Jadi gue bilang kalau mau lebih kompetitif sebaiknya Bulls yang zaman dulu dikasih mesin waktu disuruh ke 2000. Gila tuh pembahasan itu gila ya emang panjang. Itu masalahnya semua pundit ngomong. Enggak tapi ini tapi kan itu gue nggak dapet itu dari itu baru mulai muncul sekarang loh karena rekor mereka. Kita udah bahas ini sebulan yang lalu sebelum ini udah streak ini menjadi pembahasan loh. Itu antara kita berdua doang gue tiba-tiba nembak aja. Iseng kan. Jadi obrolan panjang. Iya benar-benar soalnya kan kemungkinan pembahasan ini ada karena winning streaknya OKC kan. Jadi ada kemungkinan ada. Yang saat ini udah patah juga. Iya benar. Nah ini makanya kita masuk. Ini menit berapa Ken? Boleh. Menit 25. Nah berarti nanti ada menit 25 mulai bahas NBA Cup. Mulai bahas basket. Tadi ngomongin apa? Karena kan dia bilang tadi bosen bang pembahasan itu aja. Nah ini menit 25 nih. Kita mulai NBA Cup. Mari kita mundur dulu ke quarter final. Kenapa gue sengaja pengen mundur? Gue biasanya nggak apa-apa, gue bukan tipe orang yang karena kebanyakan kita juga prediksi kan kan sering meleset. Kita namanya juga cuma nebak-nebak doang kan, tahun lalu juga di playoff seru-seruan. Ya udah waktu itu gue jadi kalau intinya kalau gue tebakan salah ya salah, kalau bener gue nggak gloat juga tuh kan, gue udah bilang nggak pernah juga gue ngomong gitu ke orang-orang. Cuman kita kan podcast Lakers. Tapi saat Lakers harus ketemu Spurs, gue buat sebuah statement di mana gue bilang tunggu dulu. Dan ini kan ada di IG sempat jadi ininya lah cuplikannya. Siapa dulu yang jaga Wemby? Itu di situ ternyata yang bales banyak. Udah menang bang. Enggak. Gampang itu mah. Rui bisa jaga, bisa di switch, Jackson Hayes, berapa ada DeAndre Ayton lagi bagus. Terus minggu depannya gue bahas kan recency bias itu suatu yang real loh. Kita jangan lihat performance mereka recently aja, tapi kita melihat dulu secara match up deh. Match up mana nih yang akan membuat masalah buat tim Lakers. And at that time kebetulan Wemby udah cedera. Jadi ini tidak jadi poin yang penting karena poin yang gue bilang tentang siapa yang jaga Wemby berarti nggak penting. Bahkan lebih banyak orang merasa Wemby nggak main juga. Ada temen gue yang DM kayak full team nih Lakers no Wemby, kelar nih see you next round gitu Lakers. What happened? Dan gue siarannya sama Andovi by the way. Gue nggak tahu Andovi nonton atau enggak, tapi gue kasih tahu deh. Bisa dibilang dia cukup pede sebelum pertandingan itu. Ya Andovi mah selalu pede lawan siapapun dia. Bisa dibilang dia cukup confident bahwa dapat lah yang ini gampang off air ya sebelum on air. Dibantai dong. 35 poin Luka. Nggak ngaruh. Double-double LeBron James slam dunk in your face Luka Cornet. Enggak 19 poin doang 19. Enggak masalah untuk Stephen. De'Aaron Fox pencetak poin ketiga tertinggi di NBA Cup history. Itu harus kenapa gue tahu itu dari NBA, terima kasih udah kasih gue 46 halaman statistik. Itu gue udah melirik tuh, ini harus dijaga aja De'Aaron Fox, berarti pas NBA Cup for some reason bagus. Bener kan 20 poin. Stephon Castle pemain yang gue bilang kayaknya mereka gak bakal mau trade deh untuk Giannis, 30 poin. Cadangannya tuh si Champagne siapa?
Ini yang gue lihat ya saat lawan Lakers. Dan gue bukan bilang tuh kan, karena gue juga salah. Gue kira Wemby bakal main kan. Jadi tapi itu menunjukkan poin gue gak sih? Tanpa Wemby pun aja lu gak bisa ngalahin. Gimana sih? Kan gue takutnya sama Wemby sebenarnya. Oke, itu kenapa gue bahas poin itu. Nanti ada konteksnya karena kita akan bahas semifinal. Oke, bukan mau gloating atau bilang gue benar. Yang itu juga tebakan doang juga. Ternyata emang benar Spurs segitu bagus. Tanpa Wemby pun. Apa yang gue lihat? Yang gue paling notice kultur atau disiplin apa ya, attitude-nya seorang Greg Popovich masih sangat kental di San Antonio Spurs. Mereka main tuh sangat disiplin, mereka tidak gampang untuk itu setelah lu kan, jadi jangan tertipu ya by the way yang nontonnya, soalnya nggak semua orang, gue ngerti nggak semua orang bisa nonton semua pertandingan, gue kebetulan nonton. Tapi setelah itu gue buka IG mal. Dan yang gue lihat adalah in your face-nya LeBron, dia teriak di depan Luka Cornet gitu. Gue lihat behind the back pass-nya Luka ke Austin Reeves drive layup. Tapi itu doang highlights dari Lakers. Sisanya, ya maksudnya Austin Reeves 5 assist sih di awal bagus, tapi dia tembakannya nggak ada yang masuk. Rui cuma nembak sekali. Dimana pas di game sebelumnya Rui menyala banget gitu dari sudut kiri dan kanan. Yang gue lihat, even after in your face itu langsung Spurs nggak kelihatan gue inbound langsung fast break di block kan, chase down block LeBron. Kita lihat itu juga di IG. Yang kita nggak lihat the following play Luka Cornet yang baru kena in your face sama LeBron balik lagi untuk defensive play juga. Jadi yang gue lihat dari Spurs ini mereka tuh disiplin banget mal. Dan pemain muda kayak Stephon Castle, Dylan Harper, anaknya Ron Harper, mereka tuh sangat kayak apa ya, mainnya tuh dewasa banget. Kayak Paolo Banchero lah, kayak lu tuh berarti mature, lu sabar, lu di bawah ring bisa pump fake dulu nunggu defendernya naik. Jadi apa ya, nggak ada satu pemain pun termasuk saat ada Wemby yang nanti kita akan bahas yang ternyata bisa main di semifinal merasa lebih besar dari timnya sendiri. Dan ini yang gue selalu takuti setiap ketemu kayak Heat mau ketemu Spurs atau Lakers ketemu siapapun. Ini yang gue takut karena di tim Duncan pun gak merasa dia pemain paling jago di tim ini. Mereka sangat merata dan itu yang gue lihat saat ini di Spurs. Ternyata apa ya, culture yang kita lihat Heat culture, Spurs culture ini sangat ada dan sangat kental di tim ini. Dan pemain-pemain muda ini nggak main kayak Stephon Castle nggak main kayak pemain tahun kedua sih di NBA. Iya. Jadi makanya lebih apa namanya, semua merata lah, semua sisi merata gitu, nggak ada pemain bintang gimana. Makanya itu memang masuk ke pertanyaan gue soal lawan New York Knicks sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas soal itu tadi, dan gue Spurs sama Lakers sudah gue bahas sama Iril sebelumnya kan, bahwa Iril juga bilang nggak ada satu poin pun. Gue selalu nonton OKC mal, dia bilang ini setelah atau menang setelah pas lagi podcast berarti kan sebelum game-nya udah lewat. Baru mau lawan Spurs. Jadi OKC masih 16 winning streak belum ada. Enggak, tapi Lakers sudah kalah. Lakers sudah kalah. Kan gue bilang Lakers kalah ya udah, masalah inkonsisten, masalah semua pemain Spurs wangi-wangi 3 poinnya bagus semua. Dari bench-nya aja udah berapa signifikan lah, maksudnya bench-nya berapa poin misalkan 46 poin ya kalau nggak salah. Ya pokoknya bench-nya 46 sama bench-nya sama Gabe Vincent nggak bisa ngapa-ngapain, Jake LaRavia juga nggak bisa ngapa-ngapain, timpang banget lah. Sementara Luka Doncic 41 menit, yang si Spurs cuma maksimal 35-33 udah diganti. Jadi kan udah timpang lah secara tim. Jadi wajar kalau Lakers kalah. Nah terus gue nanya, OKC sama Spurs lu pegang siapa ya? Gue selalu nonton malah semua gamesnya OKC dan gue belum menemukan celah gimana caranya ngalahin OKC, kecuali pemainnya OKC itu cuma bisa dikalahkan sama OKC-nya sendiri. Which is adalah entah dia bau, mereka jelek apa segala macam. Dan itu terjadi ketika lawan Spurs. Spursnya semuanya wangi, 3 poinnya semua oke ya, walaupun 3 poinnya cuma 30% yang OKC cuma 24%. Enggak, gue bantah langsung. Siap. Spurs lebih jelek tembakannya di awal pertandingan apalagi. Ya di awal pertandingan. Di awal pertandingan di first quarter sampai ke second quarter tembakan mereka hanya dari 17% dari 3 point. Dari 30% dari 2 point secara keseluruhan. Bahkan OKC better. Makanya OKC leading setelah 1 quarter. Leading 12 poin kan kalau nggak salah di quarter-quarter. Dan habis itu 3 quarter berikutnya Spurs semua tapi nggak gede. Iya, tipis-tipis. Jadi mereka tetap ketinggalan di halftime, masih ketinggalan, di quarter ketiga masih ketinggalan, tapi udah mulai bisa menyamakan dan mereka memenangkan ini. Jadi gini, 2 kekalahan yang dialami oleh OKC Thunder tahun ini, dua-duanya itu 2 poin. Sekali lawan Portland Trail Blazers dan sekali lagi. Jadi kalau yang nonton NBA on Prime ada
Aduh, keren banget ini timnya dari Amazon ya. Yeah. Mereka ada Steve Nash, Dirk Nowitzki, Udonis Haslem, Blake Griffin. Kemarin sebelumnya ada John Wall. Yeah. Gue selalu suka analisanya, apalagi dari kayak Udonis Haslem lah terutama ya. Yeah. Dan mereka pun semuanya pas di halftime menebak semuanya salah. Semua bilang, wah kita expect sih ini third quarter Thunder sih bakal meledak. Gila, karena second quarternya udah mulai nggak oke nih. First quarter bagus. Wah, 12 poin unggul langsung double digit. Ya 12 poin. Yeah. Tapi tiba-tiba second quarter kurang oke. Third quarter. Tapi seandainya, ada yang ngomong gini, gue lupa yang mana. Kalau seandainya Spurs menang, ini bakal jadi kemenangan tipis. Dan itu yang terjadi. Masih jelek. Di akhir pertandingan cuma sempat meningkat ke 30 atau 33% deh shooting 3 pointnya. Ya, pokoknya total 34% mereka itu. Jadi gini, lo jangan pernah kalau gue ada temen yang gue suka frustasi sama dia. Yeah. dia kadang-kadang ngirim gue message membahas NBA tapi dia nggak nonton. Iya. Jadi dia cuma bahas dari dia buka live score atau ini. Terus dia bilang kayak, "Wih, si ini menyala nih." Karena cuma lihat total poinnya mungkin 29 poin. Iya. Jadi kalau lu lihat kayak gitu ya tidak menggambarkan. Soalnya kalau lu lihat 3 point shootingnya Spurs jelek, tapi kapan mereka nembak 3 pointnya saat yang mix-nya itu kapan terjadinya ya? Itu di momen-momen di mana mereka butuh momentum. Iya. Ada 2 hal yang terjadi di sini. Wemby terutama datang dari bangku cadangan. Kenapa? Dia udah dinyatakan bahwa akan main menit terbatas. Jadi akan dibatasin cuma hanya 20 menitan dan dia at the end of the game lo bisa cek kayaknya cuma 21 menit yang dia main. Yeah. Dan itu berarti dijaga sama Mitch Johnson. Di first quarter dia menit ke-6 baru masuk. Tapi menit ke-6 itu di mana mereka udah ketinggalan double digit. Jadi pas dia masuk langsung dipangkas tuh. Jadi 4 poin. Yeah. Tapi di situ dia didudukin lagi. Dia cuma main 3,5 menit deh di first quarter kalau nggak salah. Cetaknya cuma satu field goal atau nggak cetak poin sama belum cetak poin. First quarter belum main sama sekali, Paul. First quarter gak dimainkan? Iya, second quarter berarti dimasukin? Iya, baru masuk ya. Berarti udah ketinggalan double digit lah intinya lah ya. Oke. Berarti dia dimasukin di second quarter. Pokoknya dia di first half dimasukin cuma 2 kali. Tapi dua-duanya dia berhasil untuk memangkas ketertinggalannya Spurs. Dari double digit ke single digit. Itu kenapa plus minus dia di plus 20 kayaknya di halftime. Di akhir pertandingan udah di plus 22 deh kalau gak salah. Ya karena dia di quarter kedua dia main 7 menit dia langsung 5 poin 5 rebound langsung. Dan lo harus lihat perbedaannya. Yang gue harapkan ini lo tahu kan kita pernah bahas nggak sih dia seberapa benci sama Chet Holmgren? Pernah kan kita? Iya, karena itu kayaknya itu deh, kayaknya itu motivasi dia deh ya. Jadi kelihatan banget bahwa dia ingin kontribusi. Jadi dia fight untuk segalanya. Tapi dia mainnya jelek. Dia 5 kali turnover mal. Dia tuh kenapa? Thunder defense tahu banget cara untuk ganggu dia karena dia setinggi itu dan tangannya sepanjang itu. Mereka coba ngambil bola semua dari bawah. Alex Caruso ada satu sequence di mana Wemby megang bola udah setinggi itu, Caruso sependek ya maksudnya dibandingin Wemby ya. Hanya bisa jadi dia nggak mungkin block dong. Apa yang dia lakukan dia tip bolanya dari bawah ke atas loh. Jadi ke steal kecolok aja dan ini sambil Wemby lagi swing bola. Jadi sambil dia swing bola kecolok ke atas kelepasan. Apa yang terjadi? Wemby sambil jatuh ke belakang, tangkap bolanya terus ditembak fade away, masuk. Jadi pakai defense-nya Thunder jelek? Enggak, defense-nya Thunder bagus banget karena mereka emang punya some of the best defenders in the league. Oh iya dia nomor 1 defense rating sekarang nomor 1. Dan Alex Caruso plus minusnya satu-satunya yang paling tinggi di OKC di plus 23. Dia begitu Wemby langsung main dia naik. Pas Wemby main di kuarter kedua itu langsung 3 turnover langsung. Benar. Dan itu turnovernya gue inget semuanya kok kayak semuanya diambil bola tapi yang dia kecolek bolanya lebih dari 3 kali itu. Banyak banget tapi beberapa kali dia recover. Tahu gak apa yang terjadi kadang-kadang? Dia udah mau jatuh, dia ngerasa kontaknya dan dia nembak. Dapat free throw. Dia kalau gak salah 7 dari 10 free throw deh. Oke. Something like that. Pokoknya dia 22 poin, 9 rebound, hampir double-double. Tapi 5 kali turnover gue akui. Turnover. Dan Adrian partner gue bilang, emang Wemby mungkin karena dia masih muda juga, kalau mau lihat kelemahan dia, emang dia cenderung belum terlalu bagus untuk bisa mengendalikan bola apalagi saat dia di double team atau triple team. Dan benar gue lihat itu beberapa turnover dan Spurs beberapa kali salah melakukan, mereka banyak banget turnovernya di first half mal. Jelek mainnya, intinya Spurs belum main bagus pun mereka bisa cut selisihnya sampai ke kalau nggak salah 2 poin deh di halftime, something like that lah, udah mendekati banget. Jadi yang gue lihat
cutting passing lane, Cason Wallace, pemain-pemain Alex Caruso, mereka jago banget untuk jadi kalau Spurs ingin melakukan passing nyebrang lapangan, hampir impossible sih. Iya, di halftime 11 turnover udah. Iya. Di halftime doang. Iya kan? Iya, OKC 6 turnover. Tapi apa yang terjadi di second half? Mereka memaksakan OKC untuk melakukan turnover. Iya. Dan mereka dapat berapa 20 sekian poin dari turnovernya OKC. Iya, di 27 atau 29. Di quarter kedua turnovernya Spurs jadi 8, sementara kalau si OKC 8 juga. Ya, jadi di full game turnover. At the end of the game selisih turnovernya cuma 1 atau 2 deh. Jadi apa yang terjadi di second half? Spurs main defense kayak Thunder. Iya. Itu yang gue lihat yang terjadi kayak dari eye test ya, dari apa yang gue lihat. Wah, ini defense yang kayak gini sih gila sih, kayak swarming banget dan tidak mengganggu banget, tidak membuat ball handlernya nyaman. Iya, tembakannya nggak masuk, tapi mereka melakukan defense yang disiplin. Apa yang terjadi? Shai Gilgeous-Alexander karena kalau nggak salah cuma 4 kali deh ke free throw line. Si Wemby tadi paling banyak se-Spurs ya, dia 12 kali free throw, 9 kali masuk. Yang paling banyak buat OKC itu Chet Holmgren, 12 kali. OKC yang paling banyak free throw-nya itu kan dari total 11 free throw ya, 22 free throw ya. Yang paling banyak tuh Holmgren 10. 12 free throw, 10 kali masuk. 10, SJ cuma 4 kali free throw doang. 4-4 yang masuk. Jadi they did all the right things. Dan dengan game yang bisa dibilang sebaik mungkin tim dengan keterbatasan menit mainnya seorang Wembanyama. Ya berarti emang di momen-momen krusial pun dia tetap harus ditarik untuk menghematkan menit dia main. Itu pun mereka cuma bisa menang 2 poin. Iya. Dan gilanya lagi Paul, masalahnya free throw-nya si Spurs itu semua pemain kena foul. Maksudnya semua pemain nembak free throw. Beda sama OKC, Lu Dort 0 free throw. Maksudnya banyak banget yang dari OKC cuma 0 kecuali Holmgren ya. Jadi kayak si Lu Dort. Tapi kalau lihat perjalanan pertandingan, sorry gue potong. Kalau again, kadang-kadang kalau kita lihat analyze dari statistik doang susah untuk melihat itu tidak menggambarkan perjalanan pertandingannya. Yang kena foul trouble duluan sebenarnya Spurs. Oke. Jadi itu kadang-kadang kayak kita harus lihat jadi nggak akurat lah untuk menggambarkan perjalanan pertandingannya. Pertandingannya gimana? Gue bisa bilang bener-bener ini game yang gue ngerasa tetap sampai di detik akhir, sampai ke 3 menit terakhir baru kerasa kayak Spurs ada chance ya untuk menang game ini. Soalnya untuk seluruh game gue merasa ya ini mah beberapa tembakan. Soalnya tiba-tiba mulai masuk Alex Caruso 5 poin beruntun, 3 point sama slam dunk. Ada satu breakaway fast break slam dunk. Nah ini mulai. Kayak kita nonton Warriors 2017, 18. Mulai. Tiba-tiba kok Spurs berhasil dengan masuk Wembanyama lagi. Tiba-tiba Devin Vassell 3 point yang nggak gitu bagus, 3 dari 7 atau 3 dari 8, tapi momen yang dia dapat 3 point itu krusial banget. Dan itu caranya kalau again Iril yang lebih ngerti ya tentang OKC. Dan itu jawaban gue dari awal juga ya nomor 1 yang bisa ngalahin tim yang sejago ini adalah mereka sendiri kalau mereka off. Tapi ada formula untuk ngalahin mereka, lo harus main kayak mereka. Dan itu yang terjadi di Spurs. 4 pemain cetak 22 poin, 1 23 poin. Iya, cuma De'Aaron Fox 23, saya 22. Iya, saya kan berarti De'Aaron Fox, Stephon Castle, Wembanyama, sama siapa Vassell. Itulah 4 pemain yang 20. Soalnya si Dylan Harper lagi off hari ini kan, nggak bagus lah. Iya, tapi Luke Kornet. Statistik dia bukan statistik paling Luke Kornet cuma 2 poin aja, 2 tapi krusial banget lo harus lihat dia cara dia bisa menempatkan diri, posisi-posisi yang diambil, fouling yang dia ambil jadi Vassell yang 23 ya. De'Aaron Fox sama si siapa Stephen Castle 22. Ada 2 poin yang gue dapat dari kekalahan ini. Satu, gue tapi gue udah takut sama OKC, sama Thunder. Gue jelas takut sama OKC, itu mah siapa nggak takut sama OKC. Tapi gue udah waspadai dari awal sebelum ketemu Lakers. Ini tim Spurs yang bahaya. Yang kedua, gue sedikit kecewa OKC nggak lanjut karena yang gue harap OKC masuk ke final, tapi mereka kalah. Dan setelah itu mereka menang lagi. Supaya kita bisa ada obrolan, gue pengen kasih pertanyaan, apakah winning streak mereka tetap berjalan karena game final itu tidak dihitung.
Gimana menurut lo? Let's just anggap mereka menang dia lawan Spurs, tapi kalah nih kalahnya lawan Knicks di final. Terus habis itu mereka menang lagi 10 beruntun. Apa kalau masih hitung streaknya? Tetap hitung lah. Tapi kan udah kalah. Enggak, kalau kalah di final kan? Kalau kalah di final. Ya tetap gue hitung, tetap dihitung lah. Tetap aja. Kan itu hitungan tetap masuk. Maksudnya dia ya itu emang final. Oh, tapi final enggak dihitung regular season ya. Maksudnya karena final dong satu ya, jadi 83. Jadi apa kalau ya? Berarti kalau lu hitung lu hitung streaknya tetap berjalan, lu pura-pura game final itu tidak terjadi. Wah enggak sih, gue harus hitung sih, gak bisa sih. Berarti lu harus hitung? Harus hitung sih. Tapi kan gak masuk record book, jadi streak mereka tetap. Secara angka di atas kertas, kata-kata yang orang suka, gue paling benci kata-kata itu by the way. Enggak, game ini gak dimainin di atas kertas, mainin di atas lapangan, tapi di atas kertas. Kalah tetap dibahas sama seluruh fans Indonesia, seluruh dunia. Bilang lu tetap kalah walaupun gak dimasukin, walaupun habis itu winning streak, tapi lu kalah. Tapi rekor mereka masih 33-1. Ya, tapi kekalahannya tetap cuman hanya Portland Trail Blazers seandainya tidak kalah sama Spurs di sini. Tapi tetap kalau di mata fans akan selalu dihitung. Iya, tapi secara record book ya akan selalu dibahas, Paul. Maksudnya dia mau waktu itu kan kalah sebenarnya di NBA Cup sebenarnya gitu. Tapi di atas kertas. Iya, makanya tuh anjing emang itu ya. Tapi gue kalau kalah udah kertas. Tapi di kertas tidak tercatat, nggak ada arsip, nggak ada arsipnya nih. Tapi gue kalah kalau gue biarin aja. Gue keluarin berkas-berkasnya, nggak ada nih 40 poin dari. About time aja udah pasti kalah itu. Kalau udah kalah sama Knicks mah udah pasti kalah itu mah. Oke, itu cuma perumpamaan karena sayangnya itu terjadi. Yang kedua, ini kita kan semua bilang. Ini juga yang balik lagi ke poin gue tentang recency bias. Yeah. Ini terjadi juga kalau lu ingat saat 73-9-nya Warriors. Yeah. Bulls pun, dan ini deh sebelum next podcast gue cek tanggal-tanggalnya. Tanggal-tanggalnya. Yeah. Kekalahan tim sejago ini ataupun Warriors atau Bulls di era sebelumnya terjadi rata-rata bukan di awal musim, tapi lebih mendekati di akhir musim. Kenapa? Karena kalau lu udah ngunci, gini deh, kalau mereka di pace-nya kayak gini terus sih, cuma 2 kekalahan nih so far ya. Mereka berarti on pace untuk di bulan Maret pun udah bisa ngelock posisi 1 di peringkat playoff. Jadi seandainya dari titik April lah paling telat, Maret-April onwards mereka tidak harus menang 1 game pun, mereka tetap meregang peringkat 1. Dan kalau lu nanya tim atau coach atau manajemen apapun, yang lebih penting rekor musim reguler atau kejuaraan, mereka jawabannya apa? Kejuaraan. Jadi ada game-game yang dimana mungkin mereka tidak akan main pemain inti mereka. Karena knock on wood, sorry ya gue knock on wood demi Iril dan fans yang oke sih. Seandainya lo tetap paksa untuk ngejar, dan ini jadi bahasan waktu 7-3-9-nya Warriors. Kalau Steph dimainin, amit-amit kalau ada cedera atau apa, lu demi kejar rekor-rekor doang terus lu nggak dapat juara sih, dan ujungnya nggak dapat juara. Tapi kalau gara-gara itu jadi dia nggak bisa main di playoff, wah bakal dihujat abis-abisan sih, bukan hanya dari fans tapi dari organisasi lu sendiri juga gitu. Ya ngapain lu pelatih kayak gitu kan? Jadi the smart move kalau mereka udah kunci posisi pertama adalah lu mulai rotasi pemain dan tidak mainin pemain inti segitu banyak, ataupun tidak dimainkan untuk beberapa game yang nggak penting. Jadi kemungkinan kekalahan itu terjadi biasanya bukan di awal musim ataupun di pertengahan musim, tapi setelah All Star break. Jadi ini jadi catatan aja ya. Ingat gue ngomong ini sekarang karena seandainya mereka cuma kalah 3 kali nih sampai tahun 2026. Terus kita semua udah membahas udah nih the best team of all time, tapi tiba-tiba April ke Mei tiba-tiba kekumpulkan 6 kekalahan, jadinya 7-2-10 or something like that. Ya jangan bilang kita nggak bisa lihat itu akan terjadi ya. Karena gue udah ngomong dari sekarang nih, ini ada kemungkinan tim yang main se-full tim dan dengan full tenaga, full strength kayak gini mungkin tidak akan terjadi mendekati akhir musim di mana mereka udah di zona playoff yang peringkat 1 yang udah sangat aman. Udah di clinch ya, berarti clinch posisi 1. Nggak mungkin tergeser lagi, jadi tinggal nunggu mereka akan ketemu siapa. Ya ngapain lu main Shai Gilgeous-Alexander 30 menit, 20. Sekarang juga dia belum main 30 menit sih, 26 menit. Ya maksudnya ngapain dia main di setiap game? Iya lu mending lu main aman biar di playoff mereka full sehat kan. Itu kan biasanya game plan dari tim yang udah kunci posisi. Iya, makanya nanti kita setidaknya ada penilaian itu lagi tuh. By the way, dengan catatan. Iya. Lapisan 2-nya OKC pun susah dikalahin ya. Iya, tetap aja ya.
Iya, tetap susah dikalahkan. Iril tuh sampai bilang, "Mal, gue sampai sekarang dari cadangan sampai pemain intinya." Ngerti, tapi mereka akan ketemu tim-tim yang lagi fight untuk masuk playoff. Jadi lebih, dan mereka akan mati-matian untuk menang satu game pun lawan tim yang udah ngunci posisi. Kita udah pernah lihat itu terjadi lah. Itu bukan satu hal yang asing. Cuman kita nggak lihat itu terjadi sekarang di awal musim. Nanti mendekati awal musim pasti ada yang Minnesota siapa yang lagi fight untuk playoff positioning nih, harus menang nih 3 game berikutnya dari 5. Ya, ketemu OKC yang nggak full tim, ya ini kita ambil lah. Mereka juga nggak peduli, ya kan? Ya. Makanya memang tadi pembahasan OKC sama Spurs juga soal nanti tadi winning streak juga udah dibahas. Kalian juga komen tuh 8-3 tuh masuk kalau itu menang ya. Tapi memang kalau sebelum kita bahas finalnya nih, sebelum udahan, Wembanyama emang faktornya sih, karena di kuartal kedua dia masuk langsung dia mimpin skor kan. Maksudnya skornya jadi 30-18 apa kalau nggak salah. Jadi yang tadinya kuartal 1 31-20, begitu Wemby main di kuartal kedua langsung dia megang di 31. Yang pertama 26, dia bikin sampai 4 poin selisih 2 possession. Ya, gara-gara dia, tapi langsung duduk. 2 possession tuh berarti 2 kali nyerang berarti. Enggak, 2 possession tuh beda 2 bola. Beda 3 poin, beda 4 poin lebih. Jadi mereka selisihnya 4 sampai 6 poin deh kalau. Jadi kalau misalkan 1 possession itu gimana sih gitu nggak? Jadi saat dia masuk. Jadi kalau kita ngomong 1 possession game tuh selisih angka antara 2 atau 3 poin. Oh, karena penilaian defensive rating itu dari possession kan. Nomor satunya OKC itu karena dia nahan 100 possession atau apa gitu. Iya. Oke, berapa poin plus per 100 possession. Iya, maksudnya OKC itu dia itu bisa menahan itunya tuh. Nah, gue cuma ngomong lebih simpel aja. Saat dia masuk, dia mangkas dari 10 poin keunggulan double digit hanya ke 2 possession. 2 possession tuh ya 4 poin. 4 poin. Oh, berarti kalau kayak gue ngerti berarti jadi 1 possession itu 2 gitu ya. Iya. Nah, si 2 atau 3 kan bisa 3 poin juga. Ya, si OKC itu bisa mangkas 100 possession lebih lah. Intinya bisa mangkas itu. Makanya dia nomor 1 sekarang. Nomor 2-nya adalah Miami Heat. Ya karena Miami Heat main tanpa running play. Iya. Itu kita nonton pas game pertama yang gue nonton full dari Miami Heat adalah pas NBA Cup yang knockout yang lawan Orlando. Tapi gue udah lihat banyak highlights dan gue udah lihat beberapa analis membahas tentang perbedaan mereka main tahun ini. Iya. Man, bener ya. Iya. Gila, sampai sama Prime Video aja dikasih lihat timer, di beberapa ada gimmicknya dikasih lihat timer. Bener, antara 5 sampai 8 detik mereka udah running, udah layup, udah coba layup. Dan bener mereka nggak running play. Satu passing one on one langsung drive attack. Ya. Dan ternyata Bam Adebayo bisa adaptasi dengan sangat baik untuk main di sistem seperti itu juga. Iya, itu makanya Miami Heat, Detroit Pistons, sama Boston Celtics itu 4 besar ya. Defensive rating terbaik musim ini per hari ini ya, karena nanti berubah-berubah. Karena tadi Spurs sempat ada di 5 besar, karena Wemby off turun drastis. Offensive atau defensive? Defensive rating. Kan jadi Spurs tuh sempat ada, jadi Houston Rockets, Spurs tuh sempat ada di 5 besar di awal musim. Begitu Wemby cedera, mereka turun drastis, terjun payung secara defensive rating. Berarti ya itu. Nah, makanya sekarang posisinya ada, kalau kita ngomongin final, secara defensive rating New York Knicks 2 tingkat di atasnya Spurs defensive ratingnya. Tapi posisinya cuma 1-2 tim doang perbedaannya, ke bawah ada Spurs di situ. Berarti kalau lo ngomong defensive rating itu opponent berarti poin yang dicetak oleh lawannya per 100 possession, benar? Iya, per 100 possession, benar itu. Dan dia itu kita pertimbangannya sekarang kenapa OKC bisa sesuperior itu, dan itu Iril bahas karena kita ngomongin defensive ratingnya sebenarnya. Makanya dia bisa segitu superior lah dalam tanda kutip. Nah, terus kita masukkan berarti ke Knicks sama Spurs final nih pembahasannya, karena nanti akan terjadi di Rabu pagi ya. Ini tayang Senin, Rabu pagi berarti Pol ya. Karena lu jadi komentator ya. Sama siapa? Andovi sama Rocky Padilla. SEA Games sudah selesai belum ya? Rocky lagi cabut ke SEA Games. Jadi kalau saya udah balik deh. Iya, selamat ya buat SEA Games perempuan ya. 3x3 emas. Nah, ini sebenarnya ini akan sangat mudah diprediksi ya, mungkin ya. Cuma nih gue kasih gambarannya aja buat Paul sama buat netizen. Perbedaannya Spurs sama Knicks adalah kalau Spurs itu tadi lu udah bilang soal menurunkan dia Popovic-nya, culture-nya Popovic masih ada di situ, which is tidak ada yang lebih besar daripada tim. Berarti secara tim jauh lebih merata lah. Kita lihat di beberapa pertandingan tuh kadang De'Aaron Fox-nya off tapi Vassell-nya naik, atau enggak Stephen Castle-nya naik, atau Dylan Harper. Pokoknya pergantian terus Wembanyama, walaupun tetap itu tim Wembanyama buat kita. Harrison Barnes sama Keldon Johnson. Ya, kadang-kadang Harrison Barnes juga 30 poin. Ada lah yang kayak gitu. Walaupun kadang-kadang 2 poin, 6 poin, tapi mereka lebih merata tim. Perbedaannya sama New York Knicks adalah
mereka itu selalu menang ketika Jalen Brunson 30 plus poin. Ada sekali kalah sama Boston Celtics itu Jalen Brunson cuma 15 poin. Sisanya ada juga kalau nggak salah dia menang sama Raptors sebenarnya nggak begitu banyak poinnya, cuma 19 atau 20 gue lupa. Cuma Karl Anthony Towns sama OG Anunoby-nya gila banget. Terutama Karl Anthony Towns. Bahkan waktu lawan Raptors itu kalau nggak salah bukan Anunoby, tapi Towns sama Josh Hart apa? Kalau nggak salah yang paling gacor di situ lah, atau enggak Michael Bridges yang 35 poin. Jadi kalau gua kasih gambarannya ke lu Paul, lu milih siapa Knicks sama Spurs. Spurs itu tadi lu bilang Popovich culture tetap ada, lebih besar dari tim. Kalau Knicks kebalikannya, tetap one man player bersinar kayak waktu ngalahin Orlando Magic. Udahlah kita outstanding lah kalau ngomongin Jalen Brunson 40 poin itu udah gila lah gitu. Lawan Orlando Magic yang selalu menyulitkan mereka di regular season ini gitu. Dan banyak ada berantem-berantem kan yang bikin Wagner cedera kan dia tuh. Ya kan Knicks kan yang bikin cedera. Jadi ada ininya lah, ada emosionalnya gitu. Lu lebih milih siapa, Paul? Untuk final. Ini ya tadi lu benci ngomong di atas kertas. Nah, ini di atas kertas. Di atas kertas. Emang gue gak suka ya kata-kata. Kenapa? Apa sih karena kertas itu tidak menggambarkan pertandingan. Pertandingan tidak dimainkan di atas kertas. Soalnya iya makanya gitu. Banyak sekali. Gini deh, gue tanya balik deh buat temen-temen yang lagi nonton saat ini. Yeah. Berapa kali dari 100 kali kita melihat sesuatu di atas kertas, berapa kali kertas itu salah? Banyak ya. Nggak, tapi kan sering berarti, lah, nggak selalu benar di atas kertas. Berarti gini, pertanyaannya, anggaplah Jalen Brunson nyala pertandingan itu nyala segila-gilanya, tapi Spurs being Spurs, tidak yang semuanya defense bagus, semuanya merata. Lu pilih mana? Oke, gini, gue lebih ngomong gini deh. Gue merasa Spurs mulai dari quarter kedua lawan Thunder. Gue melihat mereka sebagai tim yang ternyata Thunder ini bisa dibuat sedikit sulit saat ketemu matchup yang cocok. Dalam arti cocok tuh kayak tim ini cocok nih jadi lawannya. Ada tim-tim yang mungkin dengan pemain bagus yang dibantai oleh mereka. Kayak kita lihatlah ada tim-tim yang style of play-nya emang gampang untuk di pick apart gitu. Lakers sama Thunder. Ya kebanyakan tim yang mereka udah ketemu musim ini sih rata-rata ya kan. Tapi pas ketemu Spurs kemarin gue melihat bahwa saat Spurs mainnya kayak gini bisa membuat sedikit sulit lah buat Thunder ternyata. Kalau disuruh 7 game series gue tetap belum yakin. Gue belum merasa. Ini kayak ibaratnya OKC sebelum juara lah. Tim yang potensinya sih tinggi banget dan udah kelihatan mereka mulai nyatu tapi belum. Kalau lu lihat OKC udah 2 kali terjadi alley-oop pass kalau nggak salah dari J-Dub ke Hartenstein. Itu kayak otomatis kayak gue lihat tuh kayak hafalan banget. Jadi itu kayak versinya yang udah mateng banget gitu yang gue lihat. Jadi kalau mau lihat sekarang gue balik lagi ke Knicks match up. Ini jadi match up yang sangat menarik buat gue. Dengan melihat Karl Anthony Towns yang sebenarnya sebagai center dia tadi main bagus ya. Mainnya bagus. Second top scorer untuk Knicks. Dia seseorang yang gue lihat tidak terlalu suka main fisik ya, main kontak gitu. Kayak ya dia lebih face up. Dan pemain kayak dia mungkin akan sulit kalau seandainya dijaga oleh Wemby. Jadi gue lihat Wemby cukup bagus untuk bisa jaga center yang suka face up. Mungkin kalau di body pun susah. Tadi ada satu blok, lu lihat ke Chet Holmgren di blok. Iya. Chet Holmgren aja di blok. Apa kabar Karl Anthony Towns? Kayak maksudnya dia punya kemampuan untuk blok Chet Holmgren. Mungkin gak tiap kali, tapi itu terjadi sekali ya tadi pagi. Jadi dengan meledak 40 poin lagi Jalen Brunson, gue tetap megang Spurs. Dengan mungkin tidak harus ada satu pemain pun atau mungkin hanya satu pemain yang menyampai 30 poin. Tapi tidak harus semuanya ada satu pun nyampe 30 poin pun mereka terbukti bisa 111 poin lawan Thunder. Yang jadi kunci adalah mereka juga berhasil menahan Thunder di bawah 110 poin, 109. Jadi untuk New York Knicks tugasnya berat lah. Gue udah anggap game tadi lawan Thunder tuh final benernya NBA Cup sih. Itu mungkin jadi game terbaik yang kita akan lihat di knockout round ini. Apa knockout roundnya? Oh ya selama NBA Cup. NBA Cup.
Kan kita sering bilang kalau Western Conference Final ini jadi the real final. Yang tadi gue lihat NBA Cup di Barat itu kayak finalnya sih. Seseru itu. Mungkin ya semoga enggak ya, tapi mungkin game final ini enggak akan seseru atau sekompetitif game yang kita tadi lihat Spurs lawan Thunder. Iya dan semoga iya tapi kekalahannya Knicks itu ada beberapa pertandingan memang dikalahkan sama tim yang dalam tanda kutip satu pemain bintangnya itu bisa nyetak banyak poin gitu. Yeah. Kayak Jalen Brown dia bisa 40 berapa poin. Tapi ini kayak Lakers lah ibaratnya. Yeah. Bisa ada Luka atau Austin atau dua-duanya menyala tiba-tiba, masih ada LeBron juga. Yeah. Tapi saat ketemu sama Spurs nggak berkutik ya kan. Tanpa Wemby lagi. Iya maksud gue bukan balik lagi ke gue bukan tetap donder tentang hal itu, cuman ya terbukti bahwa basketball is a team sport. Mau lu setuju atau enggak akan lu nanti gue dibantah lagi bilang tapi ada Josh Hart, ada Anunoby. Ya kemarin juga lu ngomong itu semua tentang Lakers dan tetap dibantai, bukan kalah tipis ya. Kalau Thunder tadi kalah tipis, itu Lakers dibantai oleh mereka. Kalau kita ingat skor line-nya, jangan lihat skor line-nya ya. Itu cukup modest loh di akhir-akhir. Kalau kita ingat pertandingannya itu dibantai sih. Makanya kenapa Luka dan lain-lain gak dimainin di akhir pertandingan. Bronny udah main kan. Ya makanya kalau kita bandingin sama Knicks, apalagi Jalen Brunson, kalau kita bandingin sama levelnya LeBron atau nggak levelnya Luka Doncic, itu aja bisa dibantai Spurs, apalagi Knicks gitu ya berarti ya. Gue nggak ngerasa akan jadi pembantaian. Knicks tuh fighters banget, kayak gritty lah. Josh Hart gitu, pemain-pemain kayak gue suka banget sih sama Josh Hart. Sebenarnya dia pemain favorit Knicks gue sama OG Anunoby. Cuman Raptor kan, tapi gue ngerasa Spurs lagi clicking banget pemain-pemain lainnya. Keldon Johnson tadi nggak main gitu bagus, Harrison Barnes nggak main begitu bagus, tapi dia hit 1-2 timely shot. Tapi again di game sebelumnya dua-duanya itu bagus. Jadi mereka bisa dengan segampang itu shifting. Oke, kali ini sini yang main bagus. Tapi kuncinya adalah Stephen Castle sama De'Aaron Fox, dua-duanya ini konsisten deh, dan gue lihat itu bisa terjadi. Kalau gue biar beda aja ya. Biar beda. Ya gue masih ke Knicks sedikit aja, walaupun tadi bener soal pertimbangan masalahnya Lakers aja bisa dibantai segitu sama Spurs. Oke sih, apalagi ini Knicks. Tapi perbanding gue tuh cuma hari ini kan dia udah coach baru kan, Mike Brown kan, dimana Mike Brown nih lagi oke lah. Nih sekarang Knicks peringkat 2, lagi winning streak lagi 5. Plus kalau kita bandingin, lu selalu bilang soal kalau season pertama masih ada penyesuaian, tapi season kedua jauh lebih baik. Itu pun terjadi di OKC, tidak langsung juara ketika di season pertamanya mereka main bareng, season keduanya baru juara kan. Bener. Sekarang masuk ke ketiganya mereka main bareng. Knicks gitu sekarang. Knicks itu sekarang ada di situ. Semua pemain, bahkan gue tuh selalu bilang bahwa ini tuh sebenarnya bukan timnya Jalen Brunson doang, karena Jalen Brunson tuh 30 plus di atas, tapi jangan salah loh, Mikal Bridges, Karl Anthony Towns, even Josh Hart, OG Anunoby, mereka itu bisa gue masukin di tiernya Austin Reeves untuk 5 starting line up ini, 5 pemain ini gitu. Kita ngomongin Mikal Bridges itu dari beberapa tahun kita selalu bilang bahwa ini orang potensial, ketika di Phoenix Suns apa segala macam dia selalu potensial. Dia nunjukin performa terbaiknya dia, walaupun on off-nya sekali lagi kalau pembahasan sama Iril, tiernya Austin Reeves itu adalah tier yang pemainnya itu all star caliber tapi on off-nya banyak. Maksudnya ini nanti off nih, on ini off gitu. Nah, Mikal Bridges itu ketika ini semuanya nyala, pemain yang lain nyala, maksudnya pemain misalnya Jalen Brunson lagi nge-take over, Mikal Bridges itu bisa take over gitu. Karl Anthony Towns itu udah superstar caliber gitu. Terus habis itu ada Josh Hart juga yang kadang-kadang ngebantu pemain-pemain lain. Jalen Brunson udah pasti 30 plus poin di atas, dan mereka itu sudah main bareng dari musim lalu dan ada buktinya gitu, Paul. Ada ya, walaupun musim lalu kalah sama siapa Knicks ya? Sama Indiana Pacers ya? Iya, maksudnya ada ya, kalau Indiana Pacers sudah lah dia teamwork. Makanya kan gue masih tapi kan Knicks yang favorit. Makanya Knicks yang favorit, tapi kalah sama teamwork, di mana teamwork itu ada di Spurs. Makanya kenapa gue belain Knicks di sini? Karena Knicks pasti belajar dari musim lalu kekalahannya sama Indiana Pacers, yang dimana dia dikalahkan sama teamwork gitu. Jadi dia akan belajar. Oh, kita nggak bisa nih. Oke, kita Thibodeau, coach tim Thibodeau kita udah bilang dia terlalu menforsir gila-gilaan. Gue saking banyak tim Thibodeau kali. Iya, TNN. Iya, Tom Thibodeau. Gue kenapa jadi tim Duncan aja? Tapi Tom Thibodeau. Tapi selalu
gue yakin di coach Mike Brown ini mereka itu mempelajari hal itu, kesalahannya apa ketika kalah sama Indiana Pacers sama teamwork. Makanya gue masih bisa dukung Knicks untuk pertandingan Jadi ini. mereka udah lebih matang lah ya. Lebih matang. Udah lebih mature, udah lebih main bareng, udah biasa. Ya. Gue ada satu hal yang harus kita masuk asterisk lah, catatan bahwa setiap pertandingan di knockout roundnya Emirates NBA Cup ini adalah game ke-7. Ya langsung. Tidak ada penyesuaian, tidak ada adjustment selainnya itu terjadi in game. Dan itu yang terjadi sama San Antonio Spurs lawan Thunder hari ini. Itu bukan wire to wire win ya, mereka ketinggalan double digit dan kena comeback, akhirnya bisa comeback dan comeback itu terjadi pelan-pelan. In a one game series apapun bisa terjadi. Udah kayak sepak bola aja sih sebenarnya. Sepak bolanya bisa ada home and away ya. Ini benar-benar one game aja, one winner takes all. Jadi untuk gue bilang gue yakin dengan Spurs kemenangan, enggak sih. Karena basket tuh bukan game yang mereka terbiasa cuman satu game win or go home gitu. Itu win or go home tuh setelah build up. Mungkin zaman dulu ada 5 game di seri pertama tapi 4 game sebelumnya, atau enggak 6 game sebelum ke game ke-7 gitu. Atau game-game eliminasi di mana tim udah leading 3-1 atau 3-2. Jadi ini benar-benar jadi, gue suka sih jujur, gue suka ada NBA Cup ini karena kalau enggak, ingat nggak podcast kita dulu kok seberapa bosen di bulan Desember kalau sebelum ada NBA Cup. Jadi dengan format ini yang dimana negara ini kita apalagi di Indonesia sangat suka sama sepak bola, buat turnamen format ini yang tetap ada pengaruhnya ke musim reguler juga rekornya, buat ini sangat menarik. Jadi untuk gue 65% kurang lebih 65-70% megang Spurs sih. Ya kalau gue Knicks pertimbangannya karena udah main bareng, apalagi sekarang ada coach baru, udah sadar dari kekalahan sama Pacers, yang dimana jangan lupa Indiana Pacers itu musim lalu tuh defense-nya gacor tuh kan, defensive ratingnya termasuk yang tertinggi di NBA kan, makanya dia bisa lolos sampai final gitu. So Cat versus Wemby match up-nya? Mitchell siapa itu yang itu si nomor Mitchell Robinson nomor 23. Nggak ditarik perimeter aja terus. Lo nggak lihat dia tadi nembak 3 point, shot dia pertama nembak 3 point. Iya makanya Wemby itu curang aja. Iya, nggak fair, nggak adil. Iya tapi kan ya di triple team aja kali ya. Makanya kan seru makanya. Nah benar. Kelemahan yang gue lihat dia passing dari double team triple team kena tuh beberapa kali turnover tuh. Boleh tuh defense Knicks tuh. Dan defense ratingnya Knicks musim ini bukan yang jelek loh. Mereka ada di 7 atau 8 gitu. Tolong WA ke Caruso tuh Josh Hart, tanyain aja tuh, bro. Gimana tuh kemarin tadi jaganya? Gimana tuh lu bisa ambil dari bawah tuh gimana tuh caranya? Kasih tau gue ya caranya. Tipsnya dong. Kan kita beda wilayah. Gak apa-apa bocorin aja kali. Kan lu pasti pengen Spurs kalah kan, supaya gak malu-malu banget. Iya. Makanya nanti kita, kalau kalian komen aja di bawah kira-kira Knicks atau Spurs Rabu pagi nanti. Berarti jam berapa Paul NBA on Prime-nya? Kalau nggak salah nggak terlalu pagi sih, gue kayaknya standby jam 7 atau jam 8, berarti kita biasanya satu jam sebelum tip off. Berarti jam 8 lah ya, masih jam 8 jam 9. Kita cek dulu sambil lo kasih info, ada yang lo mau promoin kaos? Ya kalau kaos ada tinggal dibeli aja nih yang Lionel Messi gue pakai ya. Tapi pokoknya kirim komentar di bawah aja soal siapa yang lo pegang Spurs atau Knicks, sama tadi kalau misalkan OKC kalah di final NBA Cup padahal itu nggak masuk di atas kertas tadi, ya itu boleh. Dia tetap winning string gimana? Tanggal berapa? 17 nih, upcoming Wednesday. Aja jam berapa ya? Ya GMT, WIB 7.30. 7.30. Nah itu 7.30 pagi NBA on Prime ya. Dan kalau yang soalnya kalau udah berlangganan biasa kalau beli Telkomsel atau apa udah dapet tuh, udah dapet paket. Gue udah dapet paket. Bahkan gue bisa nonton replay full gamenya. Iya ini ada. Iya gue nonton Lakers sama itu kan gue nggak nonton kan, tapi gue nonton full 3 jam tuh gue nonton replaynya ada di NBA on Prime, langsung diklik aja. Dan seru tuh halftime, pre-game, post-game-nya bagus-bagus. Iya bagus-bagus Prime. Jadi bisa ditonton juga ya, seri-serinya juga The Boys. The Boys keren. Kanada loh itu. Kanada, iya The Boys. Ya jadi langsung ditonton aja. Pokoknya thank you udah nonton episode kali ini. Sampai bertemu lagi minggu depan.